subscribe, tombol lonceng tekan, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel YouTube saya, Ali Panggilo. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi daripada mata kuliah Sistem Berkas dan Basis Data, yaitu Entity Relationship Diagram atau sering disebut dengan ERD. Baik, teman-teman semua, mari simak video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada materi yang dapat diserap oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube saya. Nah, baik. Nah, ini sebagai judul adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Kita lanjut. Simbol dalam diagram IR adalah entitas, hubungan, atribut, dan garis bawah dikunci atau pengenal identifier. Nah, komponen IRB adalah itu adalah entity, atribut, relasi atau relationship, derajat, kardinalitas atau cardinality degree, dan penentuan primary key. Merupakan entitas itu merupakan objek yang mewakili suatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya atau unik. Yang keduanya adalah memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut. Nah, dapat berupa fisik, mobil, rumah, manusia, pegawai, dan sebagainya, abstrak atau konsep, departemen, pekerjaan, mata kuliah, dan sebagainya. Kejadian bisa juga, yaitu pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain. Dan notasi. Baik, kita lanjut. Nah, ini notasinya adalah nama entitas. Nah, ini contoh. Kita langsung ke contoh. Entitasnya adalah pegawai. Atributnya pasti ada NIP atau nomor induk pegawai, nama, alamat, agama, jenis kelamin. Departemennya adalah nomor, nama, dan lokasi. Nah, ini contoh IRB sederhana yang sudah saya buat. Kita lanjut adalah jenis entitas. Entitas kuat, entitas yang memiliki atribut kunci atau key. Sebuah entitas lemah adalah entitas yang biasanya berasal dari atribut multi-value pada entitas lain. Nah, entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain, contoh tanggungan. Entitas tanggungan disebut sebagai entitas lemah, karena jika data seorang pegawai dihapus, maka data tanggungnya juga akan dihapus. Keberadaan data tanggungan tergantung pada data di pegawai. Sekarang atribut. Di dalam entitas mahasiswa berisi elemen-elemen data, yaitu biodata mahasiswa yang terdiri dari nomor induk mahasiswa atau NIM, nama, kelas, alamat, dan sebagainya. Nah, NIM, nama, kelas, dan alamat disebut dengan atribut atau field. Sekarang relasi atau relationship. Relasi adalah penghubung antara satu entitas atau master file dengan entitas lain di dalam sebuah sistem komputer. Pada akhirnya, relasi akan menjadi file transaksi atau transaction file di komputer. Secara kalimat logis, contoh relasi yang terjadi di sebuah perpustakaan adalah anggota meminjam buku atau anggota mengembalikan buku. Dalam hal ini, anggota dan buku adalah entitas meminjam dan mengembalikan adalah transaksi. Relasi antara anggota dan buku. Macam-macam relasi adalah unary. Unary adalah relasi dengan satu entitas. Binary adalah relasi antara dua entitas. One to one to many, atau many to one, atau many to many. Yang terakhir adalah ternary, adalah relasi antara tiga entitas atau lebih. Nah, ini tabel A ada A1, A2, A3, dan di tabel B ada B1, B2, B3. Ini adalah contoh relasi one to one. Dari A1 ke B1, dari A2 ke B2, dari A3 ke B3. Nah, ini untuk contoh relasi one to many,
tabel A, tabel B, ada A1, A2, A3, ada B1, B2, B3, A1 ke B1, A1 ke B2, A1 ke B3 mengira. Nah, yang terakhir adalah relasi many to many. Tabel A ada A1, A2, A3, tabel B ada B1, B2, B3, mohon maaf. A1 ke A1, A1 menyilang ke B2, A2 menyilang ke B1, A2 menyilang ke B3. Ini adalah contoh many to many. Relasi, ini yang garis, terus ada garis garis horizontal dan ada garis 2 di sana, selalu hanya satu, dan yang di bawahnya adalah selalu satu atau banyak. Yang di bawahnya adalah 0 atau 1, dan yang terakhir adalah 0, 1 atau banyak. Nah ini nah ini adalah hubungan antar entitas ditandai pula oleh derajat kardinalitas. Nah ini adalah derajat kardinalitas. Fungsi dari derajat kardinalitas ini adalah untuk menentukan entitas kuat dan entitas lemah. Tiga jenis derajat kardinalitas adalah one to one, dilambangkan dengan 1 banding 1, atau one to many, dan sebaliknya yang dilambangkan dengan 1 banding n, dan sebaliknya. Many to many dilambangkan dengan n banding n atau n banding n. Kita lanjut, cardinality ratio. Nah, 1 banding 1. Satu entitas pada tipe entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada tipe entitas B, dan juga sebaliknya. Contoh, orang manajer hanya memimpin satu departemen, dan begitu sebaliknya, manajer relasi ke managers dan departemen, manajer relasi ke managers dan departemen. Selanjutnya adalah 1 banding n atau n banding 1. Suatu entitas di A dihubungkan dengan sejumlah entitas di B. Contoh, banyaknya karyawan bekerja untuk satu departemen, atau satu departemen memiliki banyak karyawan yang bekerja untuknya. Employer relasi dengan work for department atau sebaliknya. Ini ada penentuan primary key. Di setiap entitas di dalam ERD seharusnya ada atribut fraud yang dipilih untuk dijadikan kunci utama atribut atau primary key fraud, yaitu atribut yang dijadikan identitas yang menjamin keunikan, tidak ada yang sama isi datanya. Misalkan untuk entitas mahasiswa dipilih atribut NIM sebagai kunci utama atributnya karena tidak ada satupun mahasiswa yang memiliki NIM yang sama. Penulisan primary key di dalam ERD harus dibedakan dengan atribut lainnya, misalnya dengan pemberian tanda bintang di depan mata atributnya atau di garis bawahi atributnya. Sekarang adalah macam key atribut, yaitu super key. Super key adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan setiap garis data dalam sebuah tabel secara unik. Contoh super key untuk entitas pegawai, KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, nomor KTP, nama, alamat, nomor KTP, nama. Nama adalah jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lain dan nomor KTP. Selanjutnya adalah kandidat key atau super key yang jumlah atributnya paling sedikit. Contoh, kandidat key untuk entitas pegawai, nama, jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lain, dan nomor KTP. Yang terakhir adalah primary key. Primary key adalah suatu kandidat key yang dapat menjadi kunci utama karena sering dijadikan acuan untuk mencari informasi ringkas menjadi keunikan suatu baris. Contoh, nomor KTP antara satu pegawai dengan pegawai lain pasti berbeda. Dalam hal ini, nomor KTP dapat digunakan sebagai suatu key. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat, yaitu mapping ke skema relasi perpustakaan, di mana di sini ada anggota atau mahasiswa ya,
anggota perpustakaan ya. Di situ kita identifikasi ada nomor anggota, ada nama, ada alamat, yang dimana adalah alamat itu adalah relasinya itu kota, serta jurusan, tanggal lahir, dan nomor telepon. Relasinya adalah meminjam. Artinya anggota perpustakaan ini akan meminjam buku, di mana kalau meminjam ada tanggal peminjaman dan ada tanggal kembalinya, serta meminjamnya itu meminjam buku. Nah, kita buku itu diidentifikasikan, ada nomor buku, ada jenis buku, ada judul, penerbit, tahun terbit, status, dan pengarang. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai untuk pemenuhan tugas mata kuliah sistem berkas dan basis data pada malam hari ini mengenai materi Entity Relationship Diagram atau ERD. Saya secara pribadi mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang atau apa yang saya sajikan kurang. Kita tidak boleh puas dalam mencari ilmu agar kita terus semangat untuk mencari ilmu. Baik, saya mohon maaf. Unjul kola malah terjemahan kola, pandangnya pembicaraannya, jangan pandang siapa pembicaranya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.